Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSCA Peniel Surabaya pada hari ini Rabu tanggal 30 Juli 2025. Tidak terasa kita sudah kurang 1 hari lagi. Besok adalah hari terakhir kita dalam pembacaan Gemar 1 tahun kita yang memasuki tahun yang ke-6. Kami bersyukur kalau program Gemar ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh belajar untuk tetap setia, tetap tekun, boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 tahun kita bisa menyelesaikan 1 kitab. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang masih bolong-bolong, jangan pernah menyerah. Mungkin masih ada yang kadang lupa, jangan menyerah. Mari, buku Gemar yang ke-7 sudah diterbitkan dan di bulan Agustus kita akan memulainya. Semakin hari semakin baik. Semakin kita meningkatkan komitmen kita untuk boleh membaca firman Tuhan setiap hari. Pagi hari ini kita akan sama-sama diberkati dari Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat, begini firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini merupakan puji-pujian umat Israel yang merupakan ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas kemenangan yang mereka peroleh. Mereka sadar betul apa yang mereka peroleh itu semuanya karena Tuhan saja. Mereka sadar bahwa kemampuan mereka tidak akan bisa memenangkan peperangan yang mereka peroleh. Mereka menyadari betul tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa perlindungan Tuhan, mereka tidak akan bisa melawan musuh-musuhnya. Dengan memuji Tuhan, mereka menyadari, mereka mengakui bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan mereka, bukan karena kehebatan atau kemampuan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sikap sadar diri ini adalah merupakan kerendahan hati kita. Kita menyadari betul tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita menyadari betul kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan saja yang sanggup menolong dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur ini mengajarkan bahwa Tuhan berkenan kepada umat-Nya yang rendah hati. Tuhan berkenan kepada umat-Nya yang mau mengakui Dia sebagai Tuhan yang selalu menolong dan menyertai. Itu sebabnya ayat firman Tuhan ini dikatakan Tuhan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan menghargai setiap hati-hati kita yang mau mengakui Dia. Sikap rendah hati ini merupakan kunci keselamatan yang kita peroleh. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkenan kepada umat-Nya yang rendah hati. Dan ini merupakan satu kunci keberhasilan, satu kunci kesuksesan, satu kunci pencapaian kehidupan kita. Ini adalah kerendahan hati. Saat kita rendah hati, maka Tuhan akan semakin berkarya di dalam kehidupan kita. Karena saat kita rendah hati, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak membanggakan kemampuan kita.
tetapi kita sadar betul bahwa kemampuan yang kita miliki ini semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Tuhan yang membuka jalan untuk kita, Tuhan yang menolong setiap usaha kita, dan Tuhan yang membuat kita berhasil. Bapak Ibu Saudara, jadi ingat selalu, kunci kesuksesan kita, kunci pencapaian kita itu semata-mata adalah kerendahan hati kita, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Rendah hati sangat berbeda dengan rendah diri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata rendah hati adalah tidak sombong atau tidak angkuh. Dengan demikian, kerendahan hati memperlihatkan bahwa manusia adalah makhluk yang fana, yang memiliki keterbatasan. Karena itu manusia perlu bergantung kepada Tuhan. Ini adalah terjemahan dari Kamus Bahasa Indonesia tentang arti kerendahan hati. Jadi kita manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, penuh dengan keterbatasan dan perlu bergantung kepada Tuhan. Tetapi kalau rendah diri adalah sikap yang tidak percaya diri, merasa tidak berharga, merasa tidak mampu. Jadi tidak berani mengungkapkan jati dirinya, tidak berani untuk menunjukkan kemampuannya, tetapi merasa diri tidak mampu dan tidak berharga. Jadi sangat berbeda. Tuhan menghargai orang yang rendah hati, tetapi bukan orang yang rendah diri. Kita perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita perlu bekerja keras, kita perlu berusaha sungguh-sungguh, kita perlu memaksimalkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan yang akan membuat berhasil. Dalam Alkitab, contoh seorang yang rendah hati, yang Raja Daud. Walaupun Daud sudah diangkat menjadi raja, Daud tetap rendah hati. Dan dalam setiap kemenangan yang dia peroleh, Daud selalu memuji-muji Tuhan. Karena Daud sadar betul bahwa dirinya tidak mampu, bahwa dirinya tidak cakap, dan tidak akan mampu memenangkan peperangan. Tetapi Daud sadar betul bahwa kemenangan yang dia peroleh sepenuhnya adalah karena Tuhan. Itu sebabnya setiap kali Daud memenangkan peperangan, maka Daud akan memuji-muji Tuhan, menari-nari bagi Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 149 ayat yang keempat ini mengajak kita supaya kita boleh merenungkan betapa pentingnya kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita boleh menyadari penuh keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Apa yang kita capai, apa yang kita peroleh, itu semua karena Tuhan yang membuat berhasil. Dan kita boleh selalu memuji dan mengagungkan Dia. Jadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup orang-orang yang rendah hati. Ayat yang terakhir, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang
yang rendah hati. Biarlah kita tidak menjadi sombong karena keberhasilan kita, karena kemampuan kita, karena kecakapan kita. Tetapi mari kita menyadari, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat kita mengalami satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, kesuksesan, pencapaian kita, kita selalu ingat itu semua karena Tuhan. Dan biarlah kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kayak mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami terus menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa campur tangan Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun juga. Kami ada saat ini karena berkat dan perlindungan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari terus tuntun kehidupan kami, mari terus tuntun langkah kami. Kami memerlukan Tuhan di dalam setiap waktu kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, jangan lupa terus sertakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Dan muliakan Tuhan di dalam setiap pencapaian kita. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.